Gadis-gadis semua menikah pada hari yang sama. Satu menikah dengan kaisar yang memerintah. Yang lainnya menikah dengan Fin Giahou. Siapa yang mengira bahwa kaisar diam-diam memainkan tipuan? Tukar kedua pengiring pengantin. Awalnya dibawa ke istana untuk menjadi ratu. Sekarang, dia dikirim ke kediaman Fin Giahou. Tandu pengantin wanita ke istana Fin Giahou dibawa ke istana. Pada malam hari, kaisar mengangkat jilbab Doan Chow. Dan Chow melihat bahwa orang yang akan pindah ke kamar bersamanya adalah kaisar. Dia sangat terkejut, berpikir bahwa orang yang membawa tandu membawanya ke tempat yang salah. Tetapi kaisar mengatakan kepadanya bahwa semuanya diatur oleh tangannya sendiri. Dia bilang, dia ingin menjadi ratu. Tapi apa yang harus dilakukan Trung Hao dan Tuyen? Saya membutuhkannya. Hal-hal lain yang tidak saya pedulikan. Han Doan Chow awalnya dimaksudkan untuk kaisar. Kali ini, nasib buruk menikahi kaisar. Dia menjadi ratu dinasti penjaga kekaisaran. Kegembiraan di hati saya, leher untuk sisi Trung Hao. Dia sangat ingin pergi ke ruang pernikahan. Berpikir bahwa pengantin wanita di bawah kain adalah Doan Chow. Tapi tepat pada waktunya dia membuang kain itu. Dia kaku dan tercengang, seperti sambaran petir di langit yang cerah. Pengantin wanita seharusnya adalah Doan Chow. Pada titik ini, itu berubah menjadi kematian, dan mati dalam damai dengan kaisar. Siapa sangka, suami barunya adalah Trung Hao. Dia merasa sangat kesal. Kenapa kamu? Kenapa kita ada di istana? Mengapa ini? Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Aku tidak tahu. Pada saat ini, Trung Hao menyadari bahwa dia telah memenangkan skema pertukaran kaisar. Dia berlutut di tanah kesakitan, dan memanggil nama Doan Chow. Jantung dari pelana juga jatuh ke dasar jurang. Bayangkan mimpi indah menjadi kenyataan. Tidak menyangka akan hancur begitu cepat. Untuk dapat mengambil kembali istrinya, Trung Hao bermaksud pergi ke istana untuk berdebat dengan kaisar. Tapi dia tidak berharap untuk hanya berjalan ke pintu, dan dihentikan oleh penjaga kaisar tidak mungkin melawan. Trung Hao hanya bisa kembali ke kamarnya. Dia tidak ingin diganggu seperti itu. Jadi, aku mencabut pedangku. Bao Lem An dengan cepat mengumpulkan para penunggang kuda. Dia ingin memasuki istana, tetapi dengan puluhan orang di istana. Saya ingin melawan kaisar. Ini seperti berkelahi dengan telur. Hanya karena aku bukan pengawal raja. Hanya karena aku lahir 1 jam setelah dia. Kenapa aku selalu dibuli? Ini adalah takdir. Ambil pesanan. Setelah itu teriakan selesai. Trung Hao memuntahkan darah segar dan jatuh pingsan. Keesokan harinya, ketika ke pengadilan, kaisar memberi perintah kepada Wang Jinzong berpura-pura menghukum pengantin pria. Kemudian, penyelidikan Tuyen adalah Ho Pong datang ke daerah perbatasan. Tuyen sangat membenci apa yang dilakukan kaisar. Ketika ayahnya pergi, dia diam-diam memberitahu ayahnya, pasti membantu Trung Hao menjadi kaisar. Sekarang kita harus bersabar, menunggu waktu yang tepat. Tuyen akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu suaminya naik tahta. Saya masih harus menjadi ibu dunia. Saya yakin bahwa saya adalah ayah, yang merupakan marsal besar perbatasan. Kekuatan militer di tangan. Ketika saatnya tiba, saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya. Pasangan ini telah menikah selama lebih dari 1 tahun, tetapi tidak pernah pindah. Untuk 2 orang yang hidup dalam harmoni satu sama lain. Yang Mulia segera memaksa dan menangkap 2 orang di ruangan itu. Hari ini, saya pasti harus pergi ke kamar dengan kematian. Yang Mulia, apakah masalah pribadi keluarga dewa yang juga ingin Anda terlibat? Aku hanya ingin memerintah rumahmu. Ternyata, sejak Doan Chow menikah dengan kaisar, Trung Hao masih tidak bisa melupakannya. 5 kali, 7 kali, dia diam-diam bertemu dengan Doan Chow. Siapa sangka, ini ditemukan oleh kaisar. Saat marah, Yang Mulia memaksa Trung Hao dan Tuyen untuk menjaga perbatasan. Kemudian mengejar mereka ke Pong Din. Ketika Trung Hao mendengarnya, dia sangat tidak sabar. Dia dengan cepat berlutut, memohon kaisar untuk tidak menendang saya keluar dari juru tulis. Cinta 2 orang adalah persaudaraan penuh. Abaikan dia kali ini. Tapi kali ini kaisar bertekad untuk mengirimnya pergi. Pada dasarnya, tidak bisa ditawar. Lihat sikap tabah sang kaisar. Trung Hao patah hati. Mulai saat ini, kita bukan lagi saudara.
Itu adalah tentara dan dewa. Untuk membuktikan bahwa saya dapat berbicara, saya belum menunggu Trung Hao pulang. Yang mulia telah selesai menyiapkan dekret suci. Kirim Fuong Tin Trung ke istana Trung Hao untuk menyebarkan instruksi suci. Tujuan utamanya adalah perintah Trung Hao, dan secara alami harus mengambil tindakan. Zhong Hao sangat marah. Kaisar melakukan itu untuk mengabaikannya. Ketika dia melihat itu, dia langsung menasihatinya untuk tidak terburu-buru. Jika Anda ingin melakukan hal-hal besar, Anda harus belajar bersabar. Kalau tidak, semuanya akan mendidih dan terbakar. Pada saat itu, bahkan jika ambisinya cukup besar untuk menyerahkan otak, itu akan tetap berhasil. Di tengah malam, Wang Zhenzong memimpin sekelompok pengikut. Penjaga berdiri di depan kamar Trung Hao. Melihat lampu, dia mengira Trung Hao berada di kamar bersama Tu Yan. Jadi dia menyuruh bawahannya untuk mematikan lampu. Gerbang kali ini juga dinilai sudah dilalui dengan mulus. Tapi itu belum semuanya ada. Yang mulia ingin Trung Hao kembali ke tanah kaisar. Tapi dia tidak bisa, begitu dia meninggalkan juru tulis. Dia akan kehilangan kekuatannya selamanya. Sampai saat itu, jika Anda ingin melakukan serangan balik, itu akan sulit. Untuk menghindarinya, harus pergi ke tanah kusta. Ziyan dengan lembut pergi ke Trung Hao dan menceritakan rencananya. Hari berikutnya, Trung Hao pergi menemui kaisar. Dengan sikap yang tulus, dia secara aktif menyarankan untuk pergi ke tanah Feng Shui. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan kesediaannya untuk pergi ke kota dan pelabuhan Langna. Yang mulia segera menjadi curiga. Jadi dia tidak menanggapi permintaannya. Tunggu Trung Hao pergi, Yang mulia memanggil Wang Zhenzong untuk datang. Fuong Tan Trung baru saja mendengar bahwa Trung Hao ingin mempertahankan perbatasan Langna. Dia menyarankan kaisar untuk sama sekali tidak memenuhi permintaannya ini. Karena dia tahu bahwa pas Langna terletak di Bien Tui. Selain itu, ada banyak tentara yang menjaga. Jika Trung Hao pergi ke sana, ini seperti sayap harimau yang tumbuh. Itu akan berbahaya bagi keamanan pengadilan. Mendengar ini, kaisar segera bangun. Kisah pergi ke tanah Feng Shui telah dipikirkan dengan baik. Sekarang, saya tidak ingin membiarkan orang pergi. Anda harus tetap tinggal di juru tulis. Ada kemungkinan bahwa keputusan yang mulia kaisar ini cerdas. Mereka tidak perlu meninggalkan ibu kota untuk saat ini. Dia menyarankan Trung Hao untuk mencoba untuk tidak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan selama ini. Dia hanya bersenang-senang di istana, membuat Bakin merasa dirinya bukan lagi ancaman. Pada waktunya, dia akan lengah. Sampai saat itu, masih akan ada kesempatan untuk melakukan serangan balik.